Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Witanesa Syabrusinuraya dengan NIM 201307111. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting apa saja yang harus ada di dalam latar belakang karya ilmiah. Nah, di sini yang kita bahas itu adalah tentang penulisan latar belakang. Latar belakang karya ilmiah. Latar belakang merupakan halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku atau laporan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca yang terkait tujuan dan keinginan penulis. Penulis latar belakang yang baik ditulis sejak mungkin dan sesuai dengan fakta. Latar belakang juga merupakan sebagai dasar utama bagi penulis yang memberikan pemahaman kepada pembaca. Latar belakang ditulis secara upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti karya tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari latar belakang. Latar belakang dalam sebuah karya ilmiah atau makalah dan penulisan lainnya, latar belakang adalah poin yang paling utama dalam sebuah penulisan. Kenapa? Karena di dalam latar belakang ini merupakan semua bagian dari inti dalam membuat karya tersebut atau dalam membuat penulisan tersebut. Jadi, dalam membuat sebuah karya ilmiah atau membuat sebuah makalah dan lain sebagainya, itu kita harus membuat atau menyusun latar belakang masalah terlebih dahulu sebelum sampai ke tahap penelitian. Nah, jadi dalam menulis karya ilmiah di dalam menulis karya ilmiah ini haruslah sistematis. Yang paling penting, kita harus mengetahui masalah apa yang ingin kita tulis dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Di dalam latar belakang ini misalnya di dalam latar belakang pada saat kita menulis. Nah, saya ulangi, di dalam latar belakang ini sangat dibutuhkan di dalam penulisan karya ilmiah, jurnal, skripsi, makalah, bahkan proposal. Jadi dalam setiap penulisan itu, jadi yang bisa kita simpulkan, pada saat ingin menulis sesuatu, latar belakang ini sangatlah poin yang paling utama. Nah, jadi poin-poin di latar belakang ini, di sini pertama adanya alasan penelitian. Jadi di dalam latar belakang ini, sang penulis harus menulis alasan apa, misalnya dalam membuat sebuah karya ilmiah, misalnya judulnya, misalnya penelitian tentang sesuatu, misalnya penelitian tentang pembuangan sampah atau pembuangan limbah. Jadi di sini sang penulis harus memahami atau mencari alasan terlebih dahulu mengapa dilaksanakannya penelitian tersebut. Nah, yang kedua itu ada permasalahan yang diteliti. Jadi dalam menulis karya ilmiah ini, di bagian latar belakangnya itu dituliskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Nah, dan yang ketiga itu menentukan tema. Jadi di dalam latar belakang itu sudah dituliskan tema atau menentukan tema apa yang akan kita teliti. Yang keempat, di sini menggunakan metode. Jadi di dalam poin yang keempat ini, kita menggunakan metode apa saja pada saat melakukan penelitian. Nah, yang kelima itu adanya fakta. Jadi di dalam penulisan karya ilmiah itu harus adanya fakta. Kenapa? Karena sang peneliti itu harus memiliki fakta yang cukup kuat supaya pembaca juga dapat memahami dan tertarik untuk membaca sebuah karya ilmiah tersebut. Nah, yang keenam ini adanya harapan setelah penelitian. Jadi sang peneliti karya ilmiah. Nah, jadi di sini sang peneliti harus memberikan harapan setelah penelitian. Misalnya,
penelitian pembuangan sampah tadi. Jadi di sini peneliti harus memberikan harapan mengapa harus pembuangan sampah ini, mengapa misalnya dalam pembuangan sampah. Jadi di sini kita sebagai masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi misalnya itu adalah harapan sang penelitian. Di sini saya mencantumkan sebuah contoh penulisan latar belakang. Di sini yang berjudul solusi untuk mengatasi limbah. Jadi di sini peneliti harus menentukan yang seperti yang saya bilang tadi, harus menentukan judul terlebih dahulu agar nanti pada saat penelitian lebih mudah dan sang pembaca juga lebih memahami tentang isi karya ilmiah tersebut. Jadi di sini judul yang saya ambil, solusi untuk mengatasi limbah. Jadi di sini, di dalam latar belakang ini berisikan juga tentang pengertian dari limbah, di mana di sini dijelaskan, limbah merupakan zat sisa yang sudah tak berguna dan harus dibuang. Begitu banyak limbah yang ada di sekeliling kita, misalnya lebih dari pabrik, rumah sakit, rumah tangga, dan lain-lain. Jadi di sini poin pentingnya yang pertama tadi, judul. Dan yang kedua harus memahami atau mengerti apa itu limbah. Nah, di sini dijelaskan juga tentang bentuk limbah, macam-macam dari limbah, di mana ada yang padat, cair, bahkan gas. Semua limbah ini harus dibuang karena sudah tidak punya fungsi lagi. Sebab, seperti apapun bentuk dan jenisnya, limbah berpotensi paling besar untuk mencari lingkungannya. Nah, jadi di sini dijelaskan macam-macam tentang bentuk limbah. Nah, yang berikutnya, pencemaran lingkungan oleh limbah ini sudah pasti memberikan dampak kurang bagus bagi lingkungan, baik dari segi kesehatan maupun kenyamanan bersama. Misalnya, lingkungan jadi kurang nyaman, makhluk hidup seperti ikut mati, kesehatan banyak yang jadi sesak nafas atau asma karena limbah gas dan lapisan ozon menipis. Nah, jadi di dalam latar belakang ini, seperti yang saya sudah jelaskan poin-poin sebelumnya, ini merupakan permasalahan di dalam bagian latar belakang, di mana permasalahan yang tadi seperti lingkungan jadi kurang nyaman, makhluk hidup seperti ikan ikut mati, dan kesehatan masyarakat menurun. Nah, di dalam latar belakang ini merupakan permasalahan. Nah, jadi di dalam latar belakang saya sudah bilang tadi, harapan setelah penelitian. Nah, jadi di dalam latar belakang ini, setelah dilakukannya penelitian, sang peneliti itu mengharapkan sesuatu agar setelah penelitian ini, apa yang sudah diteliti tadi itu dapat menjadi yang lebih baik ke depannya lagi. Misalnya untuk mengatasi limbah ini tadi, di sini sang penulis atau sang peneliti menuliskan bahwa untuk itu, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi limbah ini? Pemerintah perlu mengeluarkan solusi yang bisa mengatasi limbah padat cair maupun gas atau pencemaran lingkungan bisa terhentikan. Dengan adanya solusi penambahan limbah ini, diharapkan lingkungan sekitar kita bisa membaik sehingga semua makhluk hidup termasuk manusia bisa diselamatkan. Nah, jadi di bagian akhir ini, di dalam bagian akhir latar belakang, itu adalah merupakan harapan dari sang peneliti. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi tentang fakta di dalam latar belakang. Nah, jadi di sini di dalam latar belakang juga terisi data atau fakta. Data atau fakta yang ada. Misalnya, di dalam latar belakang ini, dengan data atau fakta yang kita peroleh, apa yang akan kita bahas? Tentu saja data nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang akan standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Nah, dan yang kedua itu ada analisis. Berisi analisis terhadap permasalahan yang ada di sampai jelas. Nah, yang ketiga itu di sini saya akan menjelaskan mengapa harus diteliti.
di dalam latar belakang itu akan ada mengapa harus diteliti. Nah, dari analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa penelitian tersebut dapat bisa dan harus diteliti lagi. Nah, jadi misalnya seperti contoh yang saya bilang tadi, solusi untuk mengatasi limbah ini. Jadi di sini akan memberikan sebuah kesimpulan mengapa masalah tersebut harus semakin hanya tidak sekali melakukan penelitian kayak gitu. Dalam sumber yang saya baca, menurut Sugiono pada tahun 1999 yang menyebutkan bahwa latar belakang masalah berisi tentang sejarah, alur, peristiwa yang sedang terjadi. Tetapi di dalam penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Nah, jadi di dalam latar belakang ini terdapat beberapa komponen-komponen dari sumber yang saya baca. Yang pertama, menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Tetapi harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, menuliskan hipotesis dari permasalahan yang dibahas di dalam latar belakang. Yang keempat, alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Jadi, penulis di sini harus menuliskan alasan yang efektif di dalam latar belakang. Di dalam latar belakang, terdapat beberapa kesalahan umum. Misalnya yang pertama, saya ulangi, di dalam latar belakang ini seringkali terjadi orang menulis latar belakang yang bertele-tele. Jadi di dalam latar belakang ini harus menuliskan, bukan harus, tetapi agar lebih efektif. Yang pertama, menuliskan latar belakang harus sistematif, jangan menulisnya secara acak. Jadi dimaksudnya kalau mau membahas jadi di dalam tema ini tadi. Jadi kalau kita mau membahas tema harus secara kronologis agar harus membuatnya secara kronologis. Apabila kita membuatnya tidak secara kronologis, nantinya maka akan membuat para pembaca kebingungan. Jadi di dalam latar belakang harus teratur dan rapi. Yang kedua, jangan menulis secara ambigu. Jadi di sini hal ini bisa terjadi jika kamu hanya menjelaskan topik secara setengah-setengah. Jadi di dalam latar belakang ini harus menjelaskan poin-poin yang misalnya seperti alasan memilih penelitian, permasalahan yang diteliti, data atau fakta, metodenya, harapan setelah penelitian. Jadi ibaratkan dalam latar belakang ini itu seperti poin-poin yang akan diteliti kayak gitu. Nah, jadi di dalam latar belakang ini, di dalam temanya ini, harus memusatkan tema yang dibahas. Maksudnya di sini fokus pada aspek-aspek penting dalam penelitian. Jadi, di dalam menulis latar belakang ini, agar lebih efektif, yang pertama, observasi, identifikasi, analisis, dan memberikan kesimpulan. Nah, jadi seperti yang di dalam contoh latar belakang ini yang saya buat, di sini sudah menetapkan judul, pengertian dari limbah, permasalahannya, temanya, dan tujuan setelah penelitian. Sekian hasil presentasi dari saya tentang penulisan latar belakang atau poin-poin apa saja yang ada di dalam latar belakang. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para nama Santi.
Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.